Nice, Billy. Aileen Weber, reporting from the small Coachella and Lollapalooza. Happy House, that's all for now. Cruz, it's Billy! Cerita berawal dari sebuah fakta tentang kota kecil di negara bagian Virginia yang memiliki sejarah kelam di masa lalu, di mana pada tahun 1817, semua warga kota kecil bernama Fair Lake dikabarkan menghilang tanpa jejak. Bahkan sampai video ini diupload tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Kemudian kita beralih ke salah satu spot bercamping yang berada di hutan Virginia Barat ketika sekelompok orang gunung mengintai sebuah tenda yang sedang digunakan untuk beraduk songkol. Pasangan jadah bernama Cruz dan Billy auto emosi karena belum juga meledak. Kegiatan transfer protein mereka malah diganggu teman-temannya. Lalu dengan berkostum layaknya sosok psikopat, para mahasiswa ini mengajak Billy untuk Halloweenan di kota Fair Lake daripada jauh-jauh ke sini hanya untuk beraduk songkol. Lanjut kita menuju seorang reporter ciwi bernama Jenny yang jauh-jauh datang ke kota Fair Lake untuk meliput acara Halloween yang bertepatan dengan festival band orang-orang gunung. Jenny sebenarnya bete syuting di kota antah berantah, apalagi sambil dibayang-bayangi si bocil penambang upil. Hingga ia pun memilih kembali ke penginapan pinggir hutan sebelum dikerubuti orang-orang aneh. Saat dikepung orang-orang gunung, Jenny yang sedang jogging cantik menganggap orang-orang ini adalah peserta festival. Padahal mereka adalah psikopat kanibil penghuni hutan Virginia. Setelah jemarinya rampung, Jenny yang mencari pertolongan bertemu seorang pria tuwir bernama Maynard. Hingga dengan bantuan orang ini, ia bisa selamat dari kejaran para psikobil. Namun tanpa ia sadari, Maynard adalah pemimpin ketiga orang udik tadi. This way. This. Kematian si gemoy Jenny yang kaya akan protein dan lemak tak jenuh tentu saja membuat Maynard senang. Lalu ia memerintahkan para psikobil untuk membawa jasad Jenny ke markas mereka. Di sisi lain, Billy and the gang sedang beristirahat sebelum menuju kota Fair Lake untuk mengikuti festival orang-orang gunung. Bahkan Billy sudah menyiapkan bako happy agar di festival nanti mereka tidak cuma nyapit jarcok saja. Saat Cruz kepo dengan perayaan orang-orang gunung, si gitaris yang tak pernah manggung bercerita bahwa pada zaman baheula, semua warga Fair Lake dibantai habis oleh orang-orang gunung setelah bentrok dengan para pekerja tambang. Dan yang lebih mengerikannya lagi, jasad para korban dimukbang orang-orang gunung sampai tak tersisa. Cerita si gondrong Julian benar-benar membuat Cruz meringkak ketakutan. Tapi meskipun demikian, bujuk jadah pacarnya membuat Cruz setuju untuk ikut bersenang-senang di kota Fair Lake. Para psikobil begitu sibuk mengurus hasil tangkapan layaknya panitia kurban. Lalu tak lama kemudian, Maynard marah karena para anak buahnya selalu meninggalkan jejak dalam beraksi. Ia pun khawatir jika dompet para korban yang tertinggal sampai ketahuan polisi hingga menjadi petaka bagi mereka. Lalu ia mengancam jika sampai para psikobil membuat kesalahan lagi, Maynard akan mengembalikan mereka ke rumah sakit jiwa yang kini sudah terbengkalai. Kesal karena selalu disemprot bahkan dihajar si tua bangka, psikobil sumbing sudah gatal ingin menghajarnya. Para psikobil kembali gak berkutik oleh keganasan Maynard yang sudah lama mengurus mereka. Terlihat para psikobil pun langsung kembali bekerja daripada disembur lagi oleh majikannya. Billy dan teman-temannya begitu happy saat mereka OTW menuju kota Fair Lake. Karena selain akan menonton band-band cadas bergenre Melayu, mereka bakal berpesta abok plus teler bako happy.
Akibat kelakuan seorang pria gabut, mobil mereka nyocol ke pohon mahoni sampai rusak parah. Tapi meskipun gak terluka, Billy dan teman-temannya heran dengan si bapak-bapak tadi yang ujung-ujung pingsan padahal ketampar spion juga kagak. I didn't hit him. Rupanya semua ini adalah prank komplotan Maynard yang sedang mencari mangsa. Tapi untungnya kedatangan Bu Sheriff membuat para psikobil mikir dua kali untuk melanjutkan serangan. Aksi main hakim rame-rame ini akhirnya membuat Billy dan teman-temannya menjadi tersangka. Sementara para psikobil terlihat bingung karena majikan mereka turut diringkus oleh Bu Sheriff. Singkat cerita, Maynard dan para mahasiswa akan dibawa ke kantor polsek unit Fair Lake. Lalu tiba-tiba, seorang anggota menemukan Bako Happy yang tentunya akan memperburuk kasus para anak muda ini. Lalu Bu Sheriff menugaskan si anggota untuk menunggu TKP sampai para personil lain datang. Sure thing, boss. Saat para polisi sudah pergi, si gondrong blonde paling heboh melihat daging anggota polisi di hadapannya. Lalu tanpa berlama-lama mereka langsung memburunya sebelum menyusul si majikan ke kota. That should do it. Seorang mantri spesialis korban tawuran baru selesai mengobati luka soek di tangan Billy. Di saat itu pula, Cruz adalah yang paling bingung saat berada di dalam sel seperti ini. Karena selain akan malu sama tetangga kompleknya, ia bakal kehilangan beasiswa jika punya riwayat menjadi napi. Tapi menurut si kewes bernama Lita, Cruz gak usah bingung-bingung amat. Tinggal sebutin aja narkoboy itu adalah milik Billy, mereka pasti dibebaskan. Mendengar obrolan tersebut, Billy sadar jika ia tak mungkin membawa pacar dan teman-temannya ke dalam masalah. Hingga ia pun menjelaskan semuanya dan meminta Bu Sheriff agar melepaskan Cruz dan teman-temannya. Alright, I'm gonna need space tonight anyway. Don't leave town. Thanks. And get your things. We'll bring you back some dinner, Billy. Tibalah malam Halloween plus festival orang-orang gunung yang digelar setiap setahun sekali. Tapi berbeda dengan kebahagiaan orang-orang, para kru berita sedang kebingungan karena Jenny belum juga nongol. Lalu di tengah berbagai kostum seram yang seliweran, si kobil blonde dengan santuinya melenggang mencari sang majikan. Good job. Is this it? Oh, three, that's it. This is our bed, Gus. Ketika Cruz dan teman-temannya menempati hotel, Bu Sheriff baru tahu bahwa Maynard adalah seorang buronan kasus pembunuhan. Kemudian ia langsung menghubungi kantor Polda agar segera membawa Maynard dari kantornya. I have a fugitive for you. Maynard Odets. Oh, si Maynard. Besok jam 10 pagi kami pasti tiba di sana. Mendengar rencana Bu Sheriff, Maynard terlihat santuy tanpa rasa takut sedikit pun. Lalu ia menyuruh Bu Sheriff untuk berhati-hati karena sebentar lagi anak buahnya pasti akan datang. I highly doubt that. Di sisi lain, ketiga psikobil sedang berusaha memutus jaringan sinyal di kota Fair Lake. Padahal, saat ini Bu Sheriff sedang asyik teleponan bersama pacarnya. Jason. Gangguan sinyal membuat Maynard sudah bisa menebak bahwa semua ini pasti perbuatan para anak buahnya. Di waktu yang sama, Cruz sedang galau karena merasa Billy gak mungkin bisa bebas. Namun menurut Julian itu bisa diatur, mengingat Billy adalah anak pejabat pajak yang punya banyak kenalan pengacara handal. Come on, we came all this way. Setelah menyabotase sinyal, para psikobil lanjut mendatangi gardu listrik agar kota Fair Lake gelap gulita. Karena dengan cara inilah mereka bisa dengan mudah mendatangi kantor polsek dan membawa pulang Maynard. Gosong sudah seorang tulang punggung keluarga diiringi gelapnya seluruh kota Fair Lake. Maynard pun terlihat happy karena menurutnya hidup Bu Sheriff gak bakal lama lagi. Kata-kata si tua bangka bukan hanya membuat kesal Bu Sheriff, bahkan seorang tukang abuk bernama Moss pun sudah muak dengan perilaku Maynard.
Kemudian Bu Sheriff menjadikan si langganan Bui Polsek ini tahanan kantor daripada keburu gelo oleh bacotan Maynard. Lanjut Bu Sheriff menghubungi seorang anggota melalui radio agar segera kembali ke kantor. Tapi bukannya menjaga keamanan konser, Pak Pol malah tergoda oleh Ciwi Haredang yang ingin nonton konser dengan metode pembayaran jepit celengan. Deputy Biggs, come in. Deputy Biggs, come in. Mike, Kevin, you guys out there? Looks like you're all alone. Kemudian kita beralih ke penginapan ketika Cruz sedang galau mikirin pacarnya. Lalu ia berniat untuk membawakannya makanan meskipun jalanan sedang gelap gulita. Take this with you. Oh, thanks. See you guys later. See you, babe. Cruz tidak sadar bahwa orang ini adalah salah satu psikobil yang sedang mengincar ia dan teman-temannya. Di waktu yang sama, Julian yang merasa khawatir berniat menyusul Cruz ke kantor polsek. Cruz cuma bisa melongo tak berdaya setelah saluran EE-nya terburai oleh serangan psikobil. Lalu dengan watadosnya sosok mengerikan ini menyuapi Cruz ketika Julian lewat di seberang jalan. Singkat cerita, Julian yang baru tiba di kantor polisi kaget saat mendengar Cruz tidak ada di sini. Lalu dengan santuinya Maynard berkata bahwa Cruz pasti sudah tewas oleh para anak buahnya. Sontak semua orang kembali dibuat kesal dengan bacotan si tua bangka. Tapi daripada ngeladenin aki-aki, Julian memilih menemui Billy yang masih dikurung. Kemudian kita kembali ke penginapan ketika pacar Lita yang bernama Gus kedatangan tamu. Gus malah menyangka salah satu psikobil ini adalah gembel yang ingin numpang kolor saja. Namun tak berhenti sampai di situ. Para psikobil terus melakukan teror kepada calon korbannya yang tadi gagal ia dapatkan. Look! I already told Gus? Mendengar keributan, Lita yang mau adu buru-buru ganti baju karena merasa ia dan Gus sedang dirampok. Gus yang sudah diculik kini sedang dipersiapkan untuk menjalani kengerian dari para psikobil, di mana psikopat ini mengincar ceker Gus agar tidak bisa kabur lagi dari mereka. I don't know. I never seen the truck. Semua orang kaget melihat Gus yang berceker rampung dibuang begitu saja di depan polsek. Tapi buang bukan sembarang buang. Para psikobil justru sedang ancang-ancang untuk melindasnya. Julian benar-benar gak kuat melihat temannya ringsek dan gak berbentuk. Tapi lain halnya dengan Maynard. Ia semakin pede karena sebentar lagi ia akan bebas. You hear me, you bastard? Karena keadaan semakin runyam, Bu Sheriff akhirnya mengeluarkan Billy. Lalu ia membekali semua orang dengan senjata untuk turut membantunya berjaga-jaga. Front door? You two? It makes it easier for them to kill us that way. We need to call for help. Di tengah persiapan menunggu para psikobil, Moss menyarankan Bu Sheriff menggunakan radio untuk meminta bantuan. Tapi sebelum itu, Bu Sheriff akan mengambil dulu generator yang berada di toko sebelah. Split up and die. The street. Saat generator sudah didapat, psikobil blonde datang dan malah masuk ke dalam toko. Di saat itu pula, Bu Sheriff tinggal pupulung bensin agar generator bisa berfungsi. Dirasa psikobil sudah pergi, Bu Sheriff langsung melanjutkan rencana untuk mencari bantuan. This is Sheriff Carter. Syukurlah seorang kreator FB Pro mendengar permintaan bantuan dari Bu Sheriff. Lalu pria bernama Teddy ini jadi penasaran di mana kota kecil Fair Lake yang baru ia dengar itu. Right away. It's an emergency. Okay, 1 minute. Melihat adanya festival orang-orang gunung,
Teddy langsung tidak percaya dan menganggap sedang diprank oleh penduduk Fair Lake. Hingga ia pun menolak menghubungi polisi, apalagi harus melaporkan 3 orang berkostum aneh, padahal jelas-jelas ini teh malam Halloween. Have a good night, officer. Wait, please. I think I got one of them. Aduh, setelah dikira si Kobil, ternyata wanita yang hampir ketembak ini adalah Lita yang berhasil kabur dari penginapan. Lalu Billy langsung menenangkan Lita yang tadi sempat melihat jasad Gus. What happened? Were you hit? Lita menceritakan apa yang telah ia alami, terutama nasib Cruz yang kini entah berada di mana. Dan lagi-lagi Maynard nyeletuk bahwa pacar Billy itu pasti sudah dihabisi oleh para si Kobil. Saat semua orang sedang emosi, Maynard minta dibebaskan jika tidak mau ada korban lagi. Tapi boro-boro dituruti. Yang ada Bu Sheriff meledek Maynard yang pasti akan dihukum matot. Lalu tiba-tiba Billy ingin mencari Cruz. Karena ia gak mau cuma diam di sini sementara nasib pacarnya entah seperti apa. Ia pun berjanji akan segera kembali setelah berhasil menemukan Cruz yang sebenarnya sudah ngebangke. Or let me go. You're gonna need this. I'm going with you. Be careful. Cruz, it's Billy! Cruz knows what's up. Should be hiding and won't come out. Tanpa Billy dan Julian sadari, si Kobil Jabrik Blonde kini sedang mengintai mereka. Lanjut, para belalai ini pun terus melangkah di jalan yang mengarah ke penginapan. On the middle of the street with sitting ducks here. Oh my god! Oh my god! Lutut Billy auto lemas melihat jasad pacarnya yang sudah di-unboxing mirip paketan COD. Lalu Julian menyuruhnya untuk jangan kelamaan bersedih, khawatir para si Kobil itu keburu datang. Son of a bitch! Singkat cerita, Billy yang baru sadar langsung panik karena para si Kobil sudah mengubur seluruh badannya. Apalagi ketika ia melihat Julian sudah diikat menggunakan rantai. Can you get out? We gotta call for help. All right. Sebelum Billy dilindas penggembur tanah, Julian sok-sok menyelamatkannya padahal ia sendiri pun harus diselamatkan. Dan ya, karena bukan seekor ayam yang jago nyakar, Julian akhirnya menyerah dan memilih untuk selamatkan diri masing-masing. Billy sedikit merasa lega karena menganggap si Kobil cuma ngeprank saja. Padahal, sosok multi talent ini sedang mengambil ancang-ancang. Saat Billy dan Julian bubuk jadi bulir-bulir daging, Moss meminta izin agar ia mencari bantuan ke kota sebelah. Di saat itu pula, Maynard sedang melobi Lita agar membujuk Bu Sheriff untuk mengeluarkannya. Karena kalau tidak, korban akan semakin berjatuhan. I don't trust you. You're a college kid. Use your friends. Starting tonight. Give them the old man, and then you can track them down. Bu Sheriff jelas menolak permintaan Lita yang menurutnya gak boleh percaya omongan Maynard. Lanjut, ia pun menunjukkan kendaraan tempur yang akan digunakan Moss mencari pertolongan. Junkyard, I'll cover you. Go. Setelah Moss benar-benar pergi, Bu Sheriff terus menghubunginya lewat HT. Khawatir si residivis itu malah ajojing ke tempat lain. Kemudian Moss mengabarkan bahwa sejauh ini ia tidak melihat para si Kobil. Mose? Paman Moss akhirnya pingsan setelah ban mobil kesandung kawat berduri para si Kobil. Bu Sheriff pun seolah tak punya harapan lagi ketika Moss sudah tidak menjawab panggilannya. Singkat cerita, Moss dengan nama lengkap Most Wanted kini sudah disekap para si Kobil untuk mendapatkan tiket Gretong menuju alam baka. Terlihat para si Kobil pun sedang sibuk memikirkan cara apa yang paling cocok untuk menghabisi Moss. Did you hear that?
It's Mose. Mendengar teriakan Mose yang ternyata gak jauh dari kantor polsek, Bu Sheriff meminta Lita untuk menjaga Maynard. Setelah Bu Sheriff kebekok gas LPG, Maynard kembali meminta Lita untuk segera mengeluarkannya. Ia pun berjanji akan memerintahkan para anak buahnya untuk membiarkan Lita hidup sebagai imbalan. Promise. To your left. Meskipun Lita ragu, ia merasa bahwa hanya dengan membantu Maynard ia bisa selamat. Hingga ia pun melepaskan Maynard sembari mengancam pria ini untuk jangan berdusta kepadanya. Back up. Go! Okay. Tipuan dan serangan Maynard akhirnya berhasil membuatnya keluar dan menjadikan kedua mata Lita bolor. Untung saja Bu Sheriff lebih gercep dari Maynard hingga ia bisa kembali mengurung bapak kobil nasional ini. Okay. What happened? Lita benar-benar menyesal karena telah percaya dengan bujuk rayu si botak Maynard. Di saat itu pula Maynard terus ngoceh meledek Lita yang kini jadi si buta dari Virginia Barat. Not if you die first. Don't have the guts. Get it over with. Don't tempt. Kesal dengan kelakuan Maynard, Bu Sheriff meminta Lita untuk menunggu selagi ia mencari bantuan. Never coming back! Baru juga keluar, Bu Sheriff mendengar suara pacarnya yang sedang kesakitan di dalam sebuah mobil. Namun ia tidak sadar jika pintu mobil ini sudah terpasang sebuah tali dan pisau yang siap mengunboxing jeruan pacarnya. Bu Sheriff yang panik gercep mengembalikan jeruan sang pacar ke tempat semula. Padahal kelakuan konyol ini hanya membuat pacarnya yang sekarat semakin merasa mules. Kekalahan Bu Sheriff membuat Lita tidak punya harapan lagi untuk selamat. Sementara Maynard terus ngoceh nyebutin rencana yang katanya akan menyodok Lita dulu sebelum menghabisinya. I'm gonna cut your titties off as a souvenir. You run away. Singkat cerita, Maynard yang sudah bebas berencana untuk membakar kantor polsek bersama si Bu Sheriff. Bahkan tak cuma itu, ia sudah memasang tali di kaki Bu Sheriff yang terhubung pada sebuah shotgun. Dan jika sampai menurunkan kakinya, Bu Sheriff bakalan auto muncrat. Boom. Thank you, Sheriff. You hang on in there, huh? Let's get out of here. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a night. Lanjut kita beralih kepada Lita yang sedang gelap-gelapan mencari bantuan. Lalu tiba-tiba ia mendengar kedatangan sebuah mobil. Welcome home, Lita. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so